Hari Kamis 16 April 2020, Kejaksaan Negeri Manado akan menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi, proyek pasca banjir bandang di Manado tahun 2014. Diketahui penyidikan perkara ini dilakukan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, dan karena jaksa penuntut umum menyatakan perkara ini telah lengkap, yaitu biasa disebut P21. Kajari Negeri Manado Mariono SH, MH, menjelaskan bahwa pelimpahan tersebut yang nanti terdakwanya diperkirakan ada 4 orang, 2 ASN dan 2 swasta. Keempat orang tersebut berinisial yang ASN yaitu Max dan Fen, sedangkan swasta berinisial AGS dan Yen. Terdakwa dan barang bukti tiba di Kejaksaan Negeri Manado pada pukul 9.30 pagi berjumlah 3 orang, yang satunya masih di Jakarta dikarenakan belum melengkapi administrasi. Berikut cuplikannya. Berikut wawancaranya. Pada hari ini rencananya kami penuntut umum Kejaksaan Negeri Manado akan menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pasca banjir bandang Manado tahun 2014. Sebagaimana diketahui, penyidikan perkara ini dilakukan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, dan oleh karena jaksa penuntut umum menyatakan perkara ini telah lengkap, yaitu biasa disebut P21, pagi ini rencananya kami akan menerima pelimpahan tersebut, yang sebentar nanti terdakwanya diperkirakan ada 4 orang, 2 ASN, 2 swasta, diantaranya 1 perempuan. Karena ini situasi masih dalam rangka penanggulangan COVID-19, kami lakukan dengan protap sesuai dengan pimpinan petunjuk oleh pemerintah, sedapat mungkin, seaman mungkin, dengan prosedur yang ditentukan, tentu saja dengan atribut-atribut, dengan jarak, dengan harus cuci tangan, harus dipakai masker, dan lain sebagainya. Pak, kalau bisa itu apa? Kasus tindak pidana korupsi atau dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada banjir bandang, pasca banjir bandang 2014 Kota Manado, diduga terjadi penyimpangan pada bantuan untuk masyarakat. Antara lain penyimpangannya, ada pokja yang menerima bantuan ternyata fiktif, dan ada juga sebagian menerima tapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga diduga merugikan keuangan negara sekitar 8 miliar. Setelah kami terima, kami akan menunjuk jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Manado yang akan berkolaborasi dengan jaksa dari Kejati, juga jaksa dari Jampitsus Kejagung. Dalam waktu 20 hari masa penahanan, kami akan menyiapkan dakwaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Pak, ini kenapa baru? Karena terlalu banyaknya saksi, ada kesulitan saksi yang harus dihadirkan. Sebanyak itu, kalau itu pokja masyarakat luas, bukan pegawai yang gampang ada kantornya. Di samping itu kita harus menelusuri dokumen-dokumen yang ada. Di samping itu kejadian ini sudah cukup lama, kejadian 2014-2015. Jadi bisa cukup lama, bisa maklumi, sehingga cukup memakan waktu, dan pada hari ini bisa dilimpahkan ke penuntut umum di Kejaksaan Negeri Manado. Pak, selain yang ini mereka tersangka kok? Iya. Ada sudah yang lain yang sudah diputuskan atau berjalan di pengadilan, Pak? Khusus ini belum. Ini ada
4 orang ini ya, 4 orang terdakwa istilahnya, karena sudah nanti diserahkan penuntut umum. Dari hasil pengembangan nanti kita bisa lihat apakah ada orang lain atau pejabat lain yang terlibat. Nah, kita nanti pertimbangkan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Manado.